Pemirsa, jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara yang terdiri dari ayah berusia 40 tahun, ibu berusia 35 tahun, serta dua orang anak berusia 8 dan 3 tahun. Kini sudah berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah akan dilakukan proses otopsi oleh tim dokter. Polri telah menerima 4 jenazah pada kasus kebakaran di Kampung Papanggo, Jakarta Utara. Dan saat ini kita lagi ada karena kita juga ada kasus pemeriksaan untuk kasus Bekasi ini. Sampai saat ini kita lagi persiapkan untuk proses identifikasi. 4 jenazah ini dievakuasi pasca kebakaran yang terjadi di Papanggo, Priok, Jakarta Utara pada Jumat dini hari tadi. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. Naas, 4 orang meninggal dunia lantaran terjebak api di dalam kamar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Awal informasi Sindo Today hari ini, Gunung Lewotobi kembali erupsi. Kali ini tinggi abu erupsi mencapai ketinggian 3.000 meter disertai guguran awan panas. Dan warga diimbau untuk menjauh dalam radius 7 km. Jangan terlalu umum banyak kok. Gunung Lewotobi Jumat siang kembali erupsi. Kali ini tinggi kolom abu mencapai ketinggian 3.000 meter disertai guguran awan panas. Saat ini Gunung Lewotobi berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi dan wisatawan dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi. Bersamaan terjadi lelehan lava pijar, bahkan kita sebut sebagai awan panas guguran dan awan panas letusan sampai sejauh 3.000 meter atau 3 kilo. Dan itu yang mengkhawatirkan bagi kami FMBG Badan KSDM untuk menurut di radius 7 km. Sementara wilayah yang terdampak hujan abu gunung vulkanik sebaiknya warga memakai penutup hidung mulut demi menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. Dari Flores Timur, Joni Nura melaporkan. 2 rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar pada Jumat ini hari. Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya tewas dalam peristiwa tersebut. Warga Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara dikagetkan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba dan berusaha memadamkan api. Petugas mengerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Naasnya, dalam peristiwa ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun meninggal dunia. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Petugas damkar menemukan jasad keempat korban dalam kondisi sedang bersamaan. Ada rumah, jadi yang korban ada 4. Ada 4 suami istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3 ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Unitnya ada 13 unit. Jenazah para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah sarang judi online jaringan Kamboja dengan omset hingga 21 miliar rupiah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menangkap 8 pelaku serta menyita ratusan kartu ATM dan buku tabungan. Di rumah berlantai 2 di kawasan perumahan Cengkareng Indah, Kapuk, Jakarta Barat, Kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek sarang perjudian online jaringan Kamboja. Dari lokasi ini, polisi menangkap 8 orang pelaku, berikut barang bukti 35 unit handphone, 700 lebih kartu ATM, 370 buku tabungan, serta beberapa dokumen pengiriman jasa ekspedisi. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan awal 4 orang pelaku sebelumnya. Selama 2 tahun 6 bulan, para pelaku sudah beroperasi melakukan transaksi perjudian online jaringan Kamboja dengan perputaran uang judi online sebesar 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Perputaran uang di rekening, dalam satu rekening, tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam 1 hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sementara itu, warga sekitar dan pengurus RT setempat mengaku tidak mengetahui dengan aktivitas perjudian online yang dilakukan para pelaku yang dikenal tertutup dan tidak bersosialisasi. Kira gimana, Bu? Ngapain, Bu? Aktivitasnya saya nggak tahu karena tertutup ya. Nggak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih, Bu? Keluar itu biasanya ngapain kalau keluar? Nggak aktivitas ya, cuman motor parkir rame di depan aja. Ya, itu aja. Tidak hanya terjerat judi online, dari pemeriksaan tes urin para pelaku, 6 orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang perjudian online dan Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Bogor Kota meringkus seorang pembuat situs judi online yang dipesan sejumlah bandar judi jaringan internasional. Pelaku berhasil membuat puluhan situs judol tanpa terdeteksi Kementerian Komdigi. Dari pembuatan situs judol ini, pelaku mendapat keuntungan puluhan juta rupiah. Pria berinisial S hanya bisa tertunduk lesu usai diringkus tim Reskrim Polresta Bogor Kota di kawasan Yasmin, Kota Bogor. S ditangkap karena membuat sekaligus mengelola 35 situs judol slot yang dipesan para bandar judi jaringan internasional. Hebatnya lagi, pelaku lulusan SMK ini bisa membuat situs judol tanpa terdeteksi Kemenkomdigi. Dengan keahliannya, ia bisa dengan leluasa menjalankan situsnya selama 3 bulan. Dari pembuatan dan pengelolaan situs judol itu, pelaku dapat meraih keuntungan puluhan juta rupiah. Di hadapan petugas, S mengaku bahwa situs judolnya sudah didesain dan direkayasa tidak akan menguntungkan pemain dan yang menang tetap bandarnya. Jadi tidak ada kemenangan untuk pemain judi online, Pak. Ya, yang menang siapa? Pasti bandar, Pak. Pasti bandar ya. Ya, betul, Pak. Masyarakat tidak akan menang karena saja settingan mesin ya. Iya, betul, Pak. Setelah kami selidiki, kami interogasi, kami periksa, kami sita barang bukti yang bersangkutan ahli dalam bidang ya, judi online, informasi dan transaksi elektronik. Dari tangan S, petugas menyita barang bukti mulai dari paspor, laptop, dan bukti transfer uang. Atas kelakuannya, polisi akan menjerat hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun menyoroti perlunya langkah konkret dalam menangani judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah.
Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum. Untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai Rp57,91 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp104,42 triliun. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi Rp327,05 triliun. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai Rp174,56 triliun. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Polisi akan menindak pelaku penjarahan truk tanah yang menabrak seorang bocah SD di Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku diimbau agar mengembalikan barang-barang yang telah dijarah. Inilah video amatir yang merekam aksi penjarahan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Pintu, ban, AC, radio hingga tangki truk diambil sejumlah warga. Penjarahan ini dilakukan usai insiden truk tanah yang menabrak seorang bocah SD berusia 9 tahun. Warga yang kesal merusak dan menjarah puluhan truk tanah tersebut. Atas aksi ini, polisi akan menindak para pelaku penjarahan. Terkait pengambilan barang-barang di truk baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polri. Kita himbau untuk segera kembalikan. Sebelumnya pada Kamis pagi, emosi warga tidak terkendali usai kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tanah. Seorang bocah jatuh dari boncengan motor dan terlindas truk hingga luka serius di bagian kaki. Warga pun beramai-ramai membakar truk tanah tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Has Nugara, iNews melaporkan. Pasca bentrok dengan warga, aparat kepolisian dan pengemudi truk, kini Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten kembali normal. Tak terlihat lagi aktivitas truk pelintas di jalan raya tersebut. Truk tanah yang biasa lalu lalang di Jalan Raya Salembaran atau Jalan Raya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten saat ini tidak lagi terlihat melintas. Puluhan truk tanah yang dirusak warga telah dievakuasi dari tepi jalan lokasi kejadian oleh petugas ke halaman kosong proyek.
Sebelumnya truk-truk besar kerap melintas di jalan raya Salembaran tersebut dan membuat lalu lintas macet. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang bocah sekolah dasar dan memancing amukan warga. Sejumlah pengguna jalan mengaku sering mendengar kecelakaan yang melibatkan truk besar. Ada korban di sono, di Kesambi. Kemarin katanya di sini yang buka video. Kalau gue jarang lewat di sini, kadang di tempatan. Jarang gue lihat. Ya, ngeganggu banget sih. Kadang saya perjalanan dari Kerojok ke sini, kadang itu makanya saya jarang lewat sini. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat berharap kepada pemerintah terkait dapat menegakkan peraturan yang ada dan para pengendara truk tanah juga dapat menaati peraturan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio TMC Polri. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, terima kasih Cikal juga Arlista, dan pemirsa menemani akhir pekan Anda kali ini. Mari kita mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, dan saya akan mengajak pemirsa memantau langsung dari sekitaran kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana terlihat kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Dan untuk kendaraan dari arah Semanggi, maksud kami yang akan menuju ke arah Petaburan ataupun ke arah Pejompongan, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga untuk tol dalam kota Cawang Grogol, hingga saat ini kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Jangan menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke kawasan GPU Telkom Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dan sebaliknya, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol, hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Belum terlihat peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya pusat perkantoran pada sekitaran kawasan GPO Telkom Jakarta Selatan. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, ke arah Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, juga ke arah Jalan Ahmad Yani maupun yang akan masuk menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, tidak melawan arus dan juga tidak menerobos lampu merah demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi yang akan masuk menuju ke arah Caringin ataupun ke arah Tajur terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan masih adanya beberapa angkutan umum yang menurunkan penumpang tidak pada tempatnya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat di sekitaran kawasan ini, dan dimohon para pengendara tetap waspada untuk kendaraan umum yang masih menaik turunkan penumpang di sembarangan tempat. Dan pemirsa, juga perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data SMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, telah terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 40 meninggal dunia
dan 400 luka ringan dan 40 luka berat. Dari 266 kasus laka lantas tersebut 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu dihimbau bagi para pengemudi maupun para penumpang agar selalu menggunakan helm demi menjaga keselamatan diri Anda. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Demikian Cikal juga Arlista yang dapat kami laporkan bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tiba di Beijing, Cina, Prabowo disambut hangat oleh sejumlah mahasiswa Indonesia. Mereka senang bisa bertemu langsung dengan Prabowo yang belum lama dilantik menjadi Presiden Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Beijing, Cina, Jumat malam ternyata telah dinantikan oleh para mahasiswa dari Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Beijing, Cina. Berapa tahun di Singapura? Sudah 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh, ya bagus. Oh iya? Udah? Tahun berapa? Kedua? Bagus. Oke. Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Mekatronika. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh, dari mana? Dari Bekasi. Puluhan mahasiswa menantikan kedatangan Prabowo di depan Hotel Peninsula Beijing, tempat Prabowo menginap. Mereka menunggu Prabowo sambil mengibarkan bendera merah putih. Tiba di hotel sekitar pukul 19:07 waktu setempat, Prabowo seketika menyalami kerumunan para mahasiswa serta melayani foto selfie bersama. Para mahasiswa yang hadir mengungkapkan antusiasme dan kegembiraan dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Prabowo. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua. Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan, juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang, dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang-senang. Bapak. Bapak. Pak. Selamat datang, Pak. Para mahasiswa berharap lawatan Presiden Prabowo ini membuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terjalin lebih baik lagi ke depannya. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dan berjanji akan menjadikannya sebagai destinasi wisata belanja global. Dalam kesempatan lain, RK juga mendapatkan dukungan dalam pencalonannya sebagai gubernur Jakarta dari 18 organisasi di Tanah Abang. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ke kawasan Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat disambut antusias warga dan para pedagang.
Dalam belusukan ini, RK banyak menyerap aspirasi dan keluhan, sekaligus mensosialisasikan program kerjanya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat ini berkomitmen akan merenovasi Pasar Tanah Abang menjadi destinasi wisata belanja bertaraf global dan memberikan pinjaman modal bagi para pedagang sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Kalau mau wisata internasional global, kawasannya kan harus ditata. Nah, insya Allah itu keilmuan saya. Nanti hari-hari pertama saya konsepkan bagaimana Tanah Abang lebih nyaman kan, siang malam hari, sehingga turis pun merasa betah. Kalau dia betah, kan belanja lebih meningkat ya. Festival Tanah Abang akan dipersering. Usai belusukan ke Pasar Tanah Abang, mantan Wali Kota Bandung ini juga menghadiri deklarasi dukungan Rumah Jakarta Bersatu yang mewadahi 18 organisasi di Tanah Abang terhadap pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta. Dengan adanya tambahan dukungan ini, semakin memuluskan jalan pasangan Ridho untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sambangi 2 pulau di Kepulauan Seribu. Pramono mensosialisasikan program kesehatan, pendidikan, pariwisata hingga sarana transportasi umum. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri istighosah dan silaturahmi dengan forum ulama dan santri di Gor Serbaguna Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu. Tak hanya Pulau Tidung, di hari yang sama, Pramono Anung melanjutkan safari politiknya menyambangi Pulau Lancang untuk mendengarkan sejumlah aspirasi warga. Pramono juga menyampaikan beberapa program kepada masyarakat Pulau Tidung dan Pulau Lancang, mulai dari program di sektor kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga sarana transportasi umum. Pramono Anung menambahkan pihaknya akan meratakan pembagian kartu Jakarta Sehat dan juga kartu Jakarta Pintar. Dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan, yang miliknya ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menghadiri Maulid Nabi di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sidul mengingatkan warga untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Bu, Ibu, Sidul dan istrinya tiba di acara Maulid Nabi Muhammad di Cipulir, Jakarta Selatan. Para jemaah Maulid yang semuanya kaum ibu-ibu dari Majelis Taklim Mutmainah ini menyambut antusias kehadiran Rano Karno. Rano mengatakan kegiatan menghadiri acara Maulid adalah cara umat mencintai Rasulullah. Sebelum meninggalkan acara, Rano menyempatkan berfoto bersama para jemaah. 146 tahun yang lalu Rasulullah wafat. Pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan amanah kepada dirinya mengemban suara rakyat. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dharma Pongrekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Lembaga Survei Poltreking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda dan signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Jadi setiap PSU, setiap kelurahan, setiap desa itu harus... Dalam keterangannya di depan awak media, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan sesuai aturan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menjabarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari dua pasangan calon lain telah melewati 12 SOP dan alur survei, serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Media responden. Kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa merubah angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu. Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir, takut karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak Poltreking berdiri hampir 13 tahun yang lalu. Pemirsa, Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Sudah mengikuti pemaparan rilis survei untuk kota Cilegon. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo unggul dari dua pesaingnya. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya merinci pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 2 Heldi Agustian Alawi Mahmud 33,6%. Kemudian paslon nomor urut 3 Isra Miraj Nuratul Uyun 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Kita membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar, dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca, temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi, dengan tingkat kesukaan yang juga lebih tinggi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, siapa sangka sensasi ngopi sambil menikmati suasana kereta Jepang bisa kita dapatkan di kota Depok. Iya, sebuah kedai kopi unik hadir dengan konsep yang menggabungkan estetika kereta ala Jepang dengan suasana modern yang nyaman. Depok, salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan segala keunikannya, kini semakin semarak dengan hadirnya berbagai tempat nongkrong baru. Salah satunya adalah Loop Line, sebuah kedai kopi yang menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Dengan mengusung konsep kereta Jepang, kedai ini berhasil memikat hati para pecinta kopi maupun penggemar budaya Jepang. Saat memasuki Loop Line, kita akan langsung disambut dengan interior kedai yang didominasi oleh warna hijau, menyerupai warna kereta di Jepang. Dari ownernya terinspirasi dari kereta yang ada di Jepang, Kak. Kalau di weekday kita buka dari jam 7 sampai jam 9, untuk di weekendnya dari jam 7 sampai jam 12 malam. Tak hanya itu, desain kursi, meja,
hingga jendela pun dibuat semirip mungkin dengan suasana gerbong kereta yang sengaja dihadirkan untuk semakin menambah kesan autentik. Rasanya aku ngeliat tempatnya lucu ya, terus juga banyak spot buat foto-foto juga. Terus juga kopinya tuh yang gak terlalu strong banget, jadi aku suka. Rasanya sih enak ya, aftertaste-nya juga gak pahit-pahit banget, kopinya juga tipis. Kedai kopi ini berhasil menghadirkan nuansa Jepang yang kental dan memberikan pengalaman ngopi yang unik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari Timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match Timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting Timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan.